Good morning everybody, how are you today? Semoga kalian baik-baik aja ya. Mohon maaf banget nih, kalau misalnya pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring dan tidak bisa kita lakukan secara offline. Oke, materi untuk hari ini kita akan membahas tentang pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Oke, jadi pantun menurut Kosasih tahun 2016 halaman 140 itu menyatakan bahwa pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Nah, pantun dibentuk oleh bait-bait dan setiap baitnya terdiri atas baris-baris. Hanya saja, pantun lebih terikat oleh aturan baku nih. Jumlah baris dalam setiap baitnya ditentukan jumlah suku kata setiap barisnya, serta bunyi-bunyi hurufnya juga telah diatur. Nah, pantun juga disebut sebagai puisi rakyat yang terikat oleh sajak atau rima yang berpola ABAB, memiliki 4 larik atau baris dalam setiap baitnya. Untuk larik yang pertama dan yang kedua itu merupakan sambiran. Nah, untuk larik yang ketiga dan yang keempat itu merupakan isi dari pantun. Nah, pantun memiliki ciri-ciri nih. Yang pertama, memiliki rima ABAB. Maksudnya adalah larik pertama dan yang ketiga itu bunyinya sama. Kemudian larik yang kedua dan keempat itu bunyinya sama. Nah, yang kedua terdiri dari 4 baris dalam satu baris. Tapi terkadang kita menemukan bahwa beberapa orang memakai 2 baris dalam satu baitnya. Tapi pada umumnya dan pada sahnya nih, pantun itu terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Untuk baris yang pertama dan kedua merupakan sambiran. Untuk baris yang ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun itu. Nah, untuk pantun juga memiliki struktur nih. Yang pertama, adanya terdiri atas 4 baris. Nah, kemudian tiap barisnya itu terdiri biasanya 8-12 suku kata. Nah, kemudian 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris yang terakhir itu disebut sebagai isi. Nah, pantun itu mementingkan rima akhir dengan berpola ABAB. Bunyi akhir baris pertama dan yang ketiga itu sama dan bunyi yang kedua dan keempat itu sama juga. Are there any question here? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ciri pantun nih. Ini ciri pantun ini ada 3. Ada pantun anak-anak, ada pantun muda, dan ada pantun orang tua. Nah, yang pertama, pantun anak-anak ini dibentuk untuk anak-anak. Dia menggambarkan tentang anak-anak. Bagaimana kesedihan, bagaimana kesenangan. Biasanya berisinya itu sih. Nah, terus itu juga terdiri atas 2, yaitu pantun sukacita dan pantun dukacita. Nah, yang kedua ini ada pantun anak muda. Nah, pantun anak muda ini menggambarkan kisah anak muda nih, mulai dari asmara, perjuangan, pahlawanan, kemudian dalam mencapai sesuatu. Nah, pantun ini biasanya terdiri atas pantun nasib, pantun kasih sayang, pantun kepahlawanan, dan pantun teka-teki nih. Nah, yang ketiga ada namanya pantun orang tua. Pantun orang tua ini adalah pantun yang menggambarkan karakter orang tua. Tapi biasanya pantun ini juga memberikan nasihat kepada generasi-generasi berikutnya bagaimana tentang kehidupan. Nah, pantun orang tua ini biasanya terdiri atas pantun adat, kemudian pantun agama, dan pantun jenaka atau misalnya pantun yang membuat orang tertawa. Nah, dalam pantun terdapat pesan dan rima. Apa itu pesan? Pesan itu merupakan amanat yang disampaikan dari penulis kepada pembaca dan pendengar, sehingga apa yang ingin disampaikan itu bisa nih tersampaikan oleh pendengar ataupun pembaca. Nah, kemudian pesan yang terkandung dalam sebuah pantun itu berkaitan dengan struktur makna pantun itu tersendiri. Nah, sedangkan rima atau sajak merupakan bunyi yang sama atau hampir sama yang terdapat pada awal, tengah, dan akhir. Rima merupakan sebuah sajak atau bunyi yang membuat puisi itu menjadi lebih hidup dan lebih indah. Oke, I will give an example of a pantun. Saya memberikan sebuah contoh pantun ya. Ada burung di batu cerdas, kupu-kupu sudah cukup umur. Kalau engkau memang cerdas, dulu mana ayam dan telur. Oke, dari contoh ini untuk bait yang pertama atau larik yang pertama nih, itu ada burung di batu cerdas. Kemudian itu sama bunyinya dengan bait yang ketiga atau larik yang ketiga. Kalau engkau memang cerdas, nah itu sama. Nah, itu namanya berpola ABAB. Nah, untuk sampiran dan isi untuk baris yang pertama dan kedua, burung di batu cadas, kemudian kupu-kupu sudah cukup umur, itu merupakan sampiran. Nah, yang isinya adalah kalau engkau memang cerdas, dulu mana ayam dan telur. Nah, itu merupakan sampiran. Oke, itu merupakan salah satu contoh pantun. Apakah di sini ada pertanyaan?
Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk minggu depan. Tapi tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian akan membuat pantun, bebas dengan tema apapun, nanti kalian akan bacakan, kalian akan membuat video, kalian upload di YouTube, kemudian kalian list linknya, kemudian kirimkan ke saya. Baiklah, itulah pertemuan kita hari ini tentang pantun. Kita akan lanjutkan minggu depan. Thank you and see you next week, everybody. Bye bye.